Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di podcast Rumah Baca Tereng Sering. Kali ini kita kedatangan tamu namanya dari MDMC Jawa Tengah. Boleh perkenalan Mas, siapa namanya? Oke, terima kasih. Nama saya Muhammad Taufik Ulinuha di MDMC Jateng. Saya staf sekaligus Kepala Pusat Data Informasi. Wah, Pusat Data Informasi itu ngapain sih Mas? Jadi Pusat Data Informasi ini bagaimana kemudian ketika kegiatan-kegiatan penanganan bencana itu mengolah dari data menjadi informasi. Jadi biasanya ada data-data yang masih mentah, kemudian kita olah di tim. Nah, setelah itu nanti kita jadikan informasi, kemudian kita diseminasi, kita sebarkan kepada masyarakat, kemudian laporan ke pimpinan. Gitu. Oh, Mas Ulin asli mana kalau boleh tahu Mas? Kalau aslinya itu Temanggung. Oh, Temanggung ya. Tapi setahun terakhir ini hidupnya di Semarang. Wah, rantau. Ya, Singosari 33. Oke Mas, langsung nih. Saya punya pertanyaan yang mungkin kita udah merayakan 1 tahun kelahiran Corona, kedatangan Corona ya. Sampai sekarang kita masih bingung apa sih Mas Corona itu sebenarnya? Ya, Corona ini kan kalau dari segi virologi kan termasuk virus ya. Dan sebenarnya Corona ini kan sebenarnya sudah ada, maksudnya sudah virus yang selama ini sudah ada. Tapi kemudian coronavirus disease yang 2019 ini adalah varian baru. Jadi koyo permen Mas. Oh. Ada varian baru, yang kemudian menginfeksi manusia. Gitu. Jadi karena kan modelnya itu kalau sering kita lihat itu kan modelnya buletan terus ada ada benjolan-benjolan itu kan. Nah, sebenarnya kan corona itu kalau bahasa Indonesia kan mahkota. Nah, itu sebenarnya corona ini ya sebenarnya virus biasa, virus pernafasan biasa, tapi kemudian variannya yang 2019 ini ya, COVID-19 kan coronavirus disease 2019. Nah, ini dia varian baru gitu dan lebih mematikan. Nah, jadi kalau corona biasa ya, virus corona yang non 2019 ini sebenarnya sudah biasa dan sudah banyak banyak mewabah di dunia walaupun tidak semasif ini. Nah, kalau yang COVID yang 19 ini baru dia varian baru dengan kekuatan yang super sehingga dia mampu kemudian melemahkan manusia khususnya di organ pernafasan. Ada berapa COVID kalau boleh tahu Mas sebenarnya itu? Kalau di virologi saya kurang paham ya. Kalau yang berkaitan dengan varian corona ini ada berapa. Tapi kalau yang hampir sama dengan COVID-19 ini ya yang varian baru yang dari Inggris itu. Jadi tapi malah dia lebih mematikan sih. Kalau kemarin yang kita diskusikan sama teman-teman di rumah sakit itu yang COVID 2021 ya. Iya. COVID yang Inggris baru ya. Itu ya. Istilahnya COVID Inggris ini dia lebih mematikan, kemudian lebih mudah menyebar dan lebih mudah menyerang tubuh manusia. Tuh. Sama Mas, kalau menyerangnya biasanya lewat apa aja itu Mas? Seperti yang kita ketahui ya, jadi sebenarnya COVID ini kan atau Corona ini kan dia menyerangnya saluran pernafasan. Iya. Walaupun nanti dari saluran pernafasan itu bisa memiliki impact ke saluran yang lain. Bahkan pernah dulu saya ketemu kasus dia terindikasi COVID, tapi kemudian yang bermasalah otak. Maksudnya ada ada kondisi kurang baik di otaknya. Kok ada bisa itu gangguan. Mas? Karena COVID ini kan dia melemahkan sistem imun ya. Nah, kemudian imun ini kan dia yang mengatur seluruh tubuh. Nah, COVID ini kemudian ketika sudah mengganggu imun, akhirnya dia bisa menyebar ke organ-organ yang lain. Apalagi kalau imunnya sudah down gitu. Itu sih. Oke, nah kemudian kita tuh masih bingung ya sih Mas. Ada yang mengatakan bahwa kemarin COVID itu asli dari Wuhan, Cina. Terus ada beberapa yang mengatakan bahwa COVID itu dari Amerika, buatannya Amerika. Nah, ada yang mengatakan bahwa COVID itu buatannya Amerika sama buatan orang Yahudi. Nah, ini yang benar tuh sebenarnya ini yang gimana sih Mas? Yang bisa menjelaskan kita semua COVID ini emang sebenarnya dari mana sih munculnya ini? Oke, kalau melihat dari hasil investigasi WHO yang terakhir, bahwasanya COVID-19 ini memang sebenarnya pure dia dari Cina, dari Wuhan. Dan bahkan kemarin rilis terakhir dari WHO, tim investigasi menyampaikan bahwa sebenarnya COVID ini virus yang dimiliki oleh kelelawar, lowo. Itu virusnya dia sebenarnya. Tapi kemudian dia melakukan transmisi ke hewan. Nah, ini hewannya masih dicari ini yang
yang mentransmisikan dari kelelawar ke manusia ini ada konduktor sendiri, jadi tidak direct. Oh, jadi sendiri jadi sampai sekarang belum nemu jadi. Ya, belum ketemu ini hewan apa yang kemudian ketika awal dulu di Wuhan itu menjadi konduktor dari kelelawar ke manusia. Tuh. Jadi asli dari Cina kalau dari hasil investigasi WHO yang terakhir. Jadi COVID itu bukan hoax atau bukan apa namanya kayak Konspirasi, bukan. Biasanya kan sering muncul. Iya. Jadi sebenarnya kalau berbicara masalah konspirasi atau tidak itu kan sebenarnya sudut pandangnya macam-macam. Ada yang mungkin yang berpikir bahwa seperti diada-adakan, ada yang mengartikan seperti itu. Tapi selama ini kemudian saya kan setahun ini udah ngawal rumah sakit ya, Rumani, kemudian di Kudus. Itu karena saya juga sudah sering keluar masuk ICU ya, ruang ICU, maksudnya bukan jadi pasien ya, keluar masuk untuk nonton pasien itu kan, observasi, termasuk nonton hasil ronsennya, itu sebenarnya memang ada ya, benar. Ada. Mungkin konspirasi dalam artian untuk melumpuhkan negara-negara bisa jadi, tapi saya tidak mau berspekulasi ke situ. Nah, itu jadi kalau intinya secara wujud ini ya, secara wujud itu COVID-19 itu ada. Oke, jadi sebenarnya teman-teman COVID-19 itu bukan konspirasi, bukan hoax, tapi COVID-19 itu adalah fakta adanya. Jumlah data sekarang nih Mas, berapa kalau sampai sekarang selama 1 tahun pun Juli ini berapa jumlahnya? Kemarin terakhir saya nonton itu tembus 1.300.000-an kalau tidak salah. Itu yang positif? Iya, yang masyarakat meninggal? terdampak. Kalau yang meninggal itu kemarin separuhnya. Separuhnya. Jadi 500 ribuan itu. Kalau orang yang OTG Mas, orang tanpa gejala itu? Kalau yang jadi 1.500.000 itu sudah termasuk ini ya. Jadi dia baik yang OTG maupun yang tidak. Gitu. Jadi malah sekarang itu istilahnya berubah. Apa Mas? Jadi ada yang suspek. Suspek itu apa Mas? Suspek itu dia belum terbukti tapi indikasinya menuju ke corona. Kayak demam, pusing gitu, mual gitu. Dia pernah kontak dan sebagainya. Lah tapi kalau yang sudah positif, maka dia akan disebutkan positif. Kalau jumlah OTG kemudian yang apa namanya dengan gejala dan lain sebagainya saya kurang update terakhir kemarin sih. Gitu. Tapi total itu kalau OTG sama termasuk yang dengan gejala ya itu udah 1.300.000-an ke atas. Kalau jumlah data itu Mas, kayak pas perawat, dokter yang meninggal tuh kalau Mas tahu nggak sekarang tuh berapa? Kalau terkait tenaga kesehatan tenaga kesehatan yang sudah meninggal hari ini karena COVID-19 ini sudah lebih dari 100. Ya di Indonesia sudah lebih dari 100 gitu. Adakah kalau semuanya bantuan dari pemerintah untuk pejuang-pejuang kita yang meninggal itu? Kalau berkaitan dengan bantuan terhadap tenaga kesehatan yang meninggal itu ada pastinya. Dari apa namanya, baik dari institusinya ya, rumah sakit mana, atau kemudian dari pemerintah dalam hari ini Kementerian Kesehatan atau mungkin Satgas gitu. Itu ada kompensasinya istilahnya gitu. Terus Nias, bagaimana pandangan Mas bagaimana superhero kita yang pejuang Satgas lah, dokter, perawat ini yang pas saat meninggal dia ditolak. Ada beberapa di daerah itu pada saat perawat meninggal itu malah ditolak, sampai ada seorang ibu-ibu kos. Nah, ada seorang perawat mau pulang itu malah tidak boleh pulang karena takut menularkan COVID itu. Itu bagaimana pandangannya Mas? Oke, nah ini juga untuk edukasi kawan-kawan. Iya, dengarkan guys. Jangan macem-macem kan ini. Karena sebenarnya gini, sebelum menjawab itu, ketika saya ditanya awal-awal COVID itu ditanya sama kawan-kawan, Mas ini kira-kira COVID sampai kapan itu? Ketika itu kan berarti 2020 awal ya. Iya. Saya ketika itu menjawab itu sebenarnya sih, ngarang aja, cuma memprediksi, bukan ngarang, memprediksi aja. Nah, saya bilang ketika itu bisa jadi 2022, bisa jadi 2023 gitu. Dan memang ternyata setahun ini ternyata belum selesai gitu. Ya, tambah naik Mas ya. Tambah naik. Dan bisa jadi di kemudian hari akan muncul virus-virus yang kurang lebih hampir sama atau lebih mengerikan, yang kemudian mengubah pola hidup manusia. Nah, ini menjadi edukasi bahwasanya kita hari ini kemudian sudah 1 tahun menghadapi COVID, jangan sampai kemudian ketika di kemudian hari, tapi ya ini jangan sampai ada gitu kan. Di kemudian hari ada virus yang kemudian terjadi di Indonesia merebak ya, ada pandemi lainnya. Ini jangan sampai kemudian kita termakan stigma-stigma negatif terhadap tenaga kesehatan yang kemudian dikira membawa virus dan sebagainya. Itu
sering terjadi, dan ketika selama saya di Semarang sempat kejadian ditolak warga. Ditolak. Iya. Di daerah mana itu Mas kalau boleh tahu Mas? Kalau- Kalau Mas Ulin tahu. Kalau dulu ya, kalau di Semarangnya itu daerah eh, pinggiran kota sih. Pinggiran Saya agak kota. lupa ya, karena di Semarang itu kan makamnya banyak sekali. Mm-mm. Dan Iya, memang Mas. kalau ada yang meninggal kemudian dimakamkan, itu dikembalikan keluarga. Mau dimakamkan di mana itu terserah. Nah, ketika itu memang ada penolakan. Kemudian karena ada penolakan itu, saya coba komunikasi ke pemerintah kota, kemudian ke Polres, agar kemudian ini bisa diselesaikan begitu. Dan kalau saya kira sih stigma-stigma seperti itu ya, stigma tenaga kesehatan membawa COVID, kemudian bahkan ada yang kalau ambulan lewat ini ya, ada ambulan lewat itu orang-orang yang tadinya nggak pakai masker tuh gayanya tutup-tutup pakai baju ambulan ya. Iya. Saya mikir emang di ambulannya ada virus. Ada virusnya ya, jadi bisa jalan-jalan juga. Iya gitu. Padahal perlu diketahui oleh kawan-kawan semuanya bahwa tenaga kesehatan setelah selesai tugas itu pasti akan dilakukan disinfeksi ya, akan kemudian didekontaminasi, Pensterilan. sterilisasi. Ya. Dan itu macam-macam, ada yang sampai ketat banget. Jadi setelah selesai, sebelum dilepas APD-nya itu dia disemprot klorin dulu. Semprot klorin. Nah, pakai- klorin itu apa Mas? Kalau belum, mungkin teman-teman yang belum tahu, klorin itu apa Mas? Klorin ini kan sebenarnya cairan pembersih ya, pembersih khususnya kalau kita sering sering nyuci itu kan sebenarnya ada klorin yang buat pemutih itu loh. Oh, jadi pemutih klorin. Ya, kalau di kalau di tataran sabun cuci dia pemutih. Cuma sebenarnya dia ada zat-zat yang membunuh kuman dan virus. Itu. Jadi hampir sama kayak cairan disinfektan. Itu kan isinya adalah cairan yang kemudian digunakan untuk membunuh virus. Nah, Oke, ya. jadi ketika tadi melepas APD, sebelum melepas semprot dulu. Setelah disemprot nggak langsung dilepas, dia akan disemprot dengan air tekanan tinggi. Jadi kayak cucian motor. Nah itu sama, itu pakainya kayak gitu. Disemprot pakai air biasa tegangan tinggi agar bener-bener sudah istilah luntur gitu ya. Iya, iya. Nah kemudian setelah itu baru dilepas APD-nya, langsung masuk ke trash bag warna kuning. Jadi trash bag kuning ini kan harus dimusnahkan. Nah, APD masuk, setelah itu harus langsung mandi. Langsung mandi. Tidak boleh nongkrong dulu, keangkringan dulu. Keangkringan. Itu nggak boleh. Jadi SOP di tenaga kesehatan atau kemudian teman-teman relawan yang bergerak di penanganan COVID ini itu pasti akan melakukan SOP ini. Bahkan sampai ada yang kadang maskernya yang harga 1.500.000 yang full face. Full face itu besar itu Ya, Mas ya. kayak astronot Ya. itu. Nah, itu ada. Teman-teman Jogja itu pakai itu. Jadi sejuta lebih. Kemudian itu pun filternya diganti. Jadi setiap pakai ganti. Jadi kemudian muncul stigma di masyarakat, saya kira dan saya kira masih banyak sih. Bahkan mahasiswa ini yang saya temui juga banyak yang masih berstatement bahwa nggak percaya sama COVID itu. Ya, itu Mas, masih banyak ya itu. Nah, ya itu kan makanya kita bahas pertama apa sih COVID itu hoax atau enggak. Ya. Nah, biar teman-teman itu teman saya juga hoax. Saya nggak percaya COVID. Nah, kecuali sama bener-bener ngerasa Iya, betul. Nah, itu baru mereka. Nah, sekarang ini Mas, berapa rumah sakit? Tadi kan kita udah bahas tentang masalah kesehatan ya. Tadi kita coba berapa rumah sakit Muhammadiyah Mas, kayak yang di Jawa Tengah ini yang bisa sanggup menerima pasien COVID? Oke, kalau di Jawa Tengah sendiri kan sebenarnya kalau rumah sakit ini semua dikoordinir oleh pusat ya. Iya. Nah, kalau Jawa Tengah ini di awal-awal pandemi itu cuma dijatah 13 rumah sakit. 13 rumah Ya, sakit. dari Itu daerah mana aja? Mas? Dari Semarang, kemudian Gombong, Surakarta, kemudian daerah Kendal, ya, rumah sakit Islam Muhammadiyah Kendal, kemudian PKU Temanggung, Wonosobo, kemudian daerah atas itu Banyumas. Banyumasan itu ada juga rumah sakit yang ditunjuk. Kemudian daerah Pekalongan itu juga ada rumah sakit yang ditunjuk. Pokoknya total 13 di awal. 13. Di awal adanya COVID ini. Nah, kemudian karena memang pasiennya semakin banyak, tempat tidur untuk COVID ini terbatas, akhirnya ditambah. Begitu. Kalau Jawa Tengah sendiri kalau tidak salah kemarin saya melihat 35 rumah sakit itu semuanya sudah ada tempat tidur khusus pasien COVID. Jadi hampir semua rumah sakit itu udah ada. Ya, hampir semua rumah sakit Muhammadiyah. Nah, bagaimana Mas
kalau sumpamanya warga Muhammadiyah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, kalau sumpamanya kena COVID-nya, itu apa ada tunjangan bagi khusus warga Muhammadiyah? Kalau Dari- pemain dirawat di rumah sakit Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah ya. Iya. Kalau sepanjang yang saya ikuti di MCC ya, Ah. Muhammadiyah Covid Command Center itu tidak ada. Heeh. Tidak ada santunan dari Muhammadiyah. Kecuali memang kemudian itu diurus ke lazismu, itu bisa. Jadi harus ngurus ke lazismu. Ya, urus ke lazismu. Kalau kemudian secara langsung tidak ada, karena kita tidak seperti pemerintah ya. Iya, iya. Uangnya yang banyak gitu Banyak. kan. BUMN di mana-mana. Kalau Muhammadiyah ini kan sebenarnya di pandemi ini hanya membantu, supporting sistemnya pemerintah sebenarnya. Tidak menjadi pemeran utama. Walaupun akhir-akhir ini kadang-kala Muhammadiyah yang disalahkan misalnya. Banyak itu saya menemui masyarakat yang kemudian dia keluarganya dirawat di Muhammadiyah, kemudian sudah dengan SOP, ketika meninggal nggak terima, wah ngunek-ngunek ke Muhammadiyah. Iya, Padahal itu ada. ya kita hanya supporting sistem saja. Nah itu kalau masalah kompensasi tidak ada. Kalau dari Muhammadiyah begitu. Nanti apakah dari rumah sakit Muhammadiyah bisa mempermudah? Oh, ke pemerintah sini, daerah sini nanti dibantu oleh rumah sakit ini. Itu ada, Mas? Kalau sistematika itu tidak ada ya, karena rumah sakit itu hanya pada tataran untuk merawat kemudian memulihkan keadaan. Jadi tidak sampai kemudian membantu, oh nanti kompensasinya diurus ke sini, misalnya diurus ke dinas kesehatan atau diurus ke puskesmas dulu, itu tidak. Itu. Jadi sebenarnya malah gini, ketika ada pasien kemudian masuk ke rumah sakit Muhammadiyah, ketika sudah pulang itu nanti yang kontrol puskesmas biasanya. Jadi nanti yang mantau, bahkan yang kemudian nanti misalnya sampai membantu itu puskesmas, karena sebenarnya mereka yang punya tugas utama, wong warganya mereka kan gitu. Kalau Muhammadiyah kan hanya membantu saja. Oke, oke. Nah, terus ini Mas, kritikan Mas terhadap para penimbun masker. Nah, ini sering penimbun ini. masker. Awal-awal dulu susah banget. Langsung Mas. mahal. Langsung mahal. Sekarang down. Iya. Jadi sebenarnya awal itu yang ditimbun tidak hanya masker ya, saya kira Buzzer. ya hand sanitizer, kemudian ya semua APD dan lain sebagainya, itu mungkin banyak oknum-oknum yang mengambil kesempatan di sini. Dan itu sebenarnya kalau saya mau bilang watak orang Indonesia juga tidak bisa digeneralisir, tapi memang banyak masyarakat yang seperti itu. Jadi tidak hanya di Covid. Dulu di kasus misalnya cabai naik harganya, itu kan juga sama, banyak cukong-cukong yang menimbun gitu kan. Banyak pengusaha-pengusaha yang menimbun ketika masih murah, kemudian ketika harganya naik baru dikeluarkan begitu kan. Nah, kalau kemarin juga kasusnya kurang lebih saya lihat hampir sama, karena ada peluang di sini kan. Prinsip ekonomi kan. Iya. Apa namanya? Semakin tinggi. Jadi kita pengeluarannya dikit tapi dapat hasil yang banyak. Lah, saya lihat masyarakat banyak yang kemudian mengambil peluang di situ. Nah, kemudian banyak ada nimbun masker lah, ada yang apa. Bahkan sebelum ada peraturan menteri permasalahan harga rapid saja, wah itu macam-macam harganya. Ada yang sampai kalau PCR 1 juta. Padahal kalau saya lihat itu jadi modelnya itu paketan Mas, kalau di rumah sakit itu. Jadi kalau PCR ini paketnya PCR konsultasi dokter, kemudian apa gitu loh. Jadi kalau PCR-nya tok sebenarnya nggak nyampe 1 juta. Paling 700, 800 itu. Tapi kemudian yang buat mahal itu kan paketannya ini. Gitu. Ya hampir sama tapi kalau makan kan kalau pakai paketan malah murah ya. Kalau ini Tambah karena mahal. Karena misalnya konsultasi dokter aja udah berapa kan sekarang? Iya. Nah, itu akhirnya ya banyak kemudian ya saya tidak menyampaikan bahwa rumah sakit salah, tidak. Karena memang rumah sakit ini kan selain mereka melayani masyarakat juga mengejar benefit di situ kan. Nah, kalau kemudian ada pengusaha-pengusaha yang menimbun itu ya saya kira itu salah dan sebenarnya tidak boleh, karena itu tertawa di atas penderitaan masyarakat. Dengarkan para penimbun. Tertawa di tengah penderitaan masyarakat. Bahkan dulu pernah ketika mau buat hand sanitizer itu kan beli di daerah dekat PKU. Itu ada yang jual bahan kimia itu kan. Ngantrinya. Jadi bookingnya sekarang harus WA. Ketika itu harus WA dulu, dapat nomor antrian baru ke sana. Ketika itu karena memang sangat kan semuanya butuh ya, semuanya buat saat gitu kan. awal-awal tuh ya. Itu. Jadi saya kira suatu hal yang sangat tidak baik ya, dan jangan diulangi kalau misalnya ada penimbun-penimbun ya. Dengarkan para penimbun, bertobatlah Anda. Oke Mas. Nah ini Mas, vaksin ini Mas, ini masalah vaksin ini. Ini vaksin ini masih belum jelas ini, bagaimana kejelasannya vaksin ini Mas? Oke.
Vaksin ini kan sebenarnya sudah diusahakan oleh pemerintah, khususnya di sini di bawah koordinasi dulu gugus tugas ya. Kemudian setelah itu dirombak kepengurusannya sekarang istilahnya Satgas Satgas, Covid. ya. Nah, itu sebenarnya dari zaman gugus tugas sudah menjadi salah satu jalan keluar dari pandemi ini. Maka sejak setengah tahun yang lalu bahkan ketika pertengahan Covid itu kan pemerintah sudah mulai mencari ini mana sih negara yang kemudian memproduksi vaksin kemudian bisa segera diorder gitu kan. Kan dulu modelnya pre-order mereka Iya, kan Indonesia. Cina, Amerika, Inggris. wah. Itu kan pre-order mereka. Kaya juga mereka kaya. Sekarang kaya biasa mas, kita melarat mas. Ya, jadi modelnya ketika itu kan pre-order. Akhirnya Indonesia karena ketika itu berpikir bahwa agar bisa segera mendapatkan stok sesuai jumlah warganya dan agar nantinya bisa segera disuntikkan, akhirnya Indonesia mengusahakan adanya vaksin-vaksin yang berbagai macam itu. Dari China, dari Inggris, dari Amerika, bahkan termasuk vaksin merah putih Yang buat sendiri itu mas, yang buat sendiri termasuk yang kemarin Dokter Terawan yang akhirnya di stop oleh BPOM karena ada administrasi yang kurang pas. Vaksin apa ya? Vaksin Nusantara atau apa lupa. Kalau vaksin merah putih itu mas gimana mas? Jadi merah putih ini kan sebenarnya kerjasama antara pemerintah dan akademisi di bidang kedokteran, di bidang kesehatan. Itu kemudian bagaimana mencoba untuk memproduksi vaksin sendiri. Seperti bagaimana Indonesia memproduksi vaksin-vaksin yang lain. Kan misalnya kayak BCG ini kan Indonesia udah buat sendiri gitu kan. Nah, Covid ini kan suatu hal yang baru di Indonesia. Maksudnya baru dalam artian yang masif ini kan baru pandemi Covid ini. Walaupun dulu kan pernah ada pandemi flu burung, flu babi gitu. Iya, iya benar. Tapi bagi Indonesia untuk Covid ini kan masih baru. Sehingga Indonesia belum bisa belum mampu untuk membuat vaksin sendiri. Akhirnya ketika sudah ada vaksin-vaksin yang lain setelah melihat ya dapat referensi, akhirnya Indonesia mencoba untuk membuat vaksin sendiri. Walaupun memang ya tidak semudah apa namanya ya kita berkedip gitu kan, butuh proses yang cukup panjang gitu kan, penelitian, kemudian perlu diuji cobakan dulu kepada hewan, kemudian baru ketika sudah akurasinya cukup tinggi diuji coba ke manusia, kira-kira ada efek sampingnya atau tidak begitu. Nah, itu yang kemudian hari ini kenapa vaksin merah putih ini belum selesai saya kira. Maksudnya berbeda seperti China dan Inggris karena mereka sudah dari awal sudah terbiasa membuat vaksin, alat-alatnya sudah canggih, ya ahli-ahli juga banyak di sana sehingga tidak terlalu sulit kemudian negara-negara itu membuat vaksin begitu. Nah, vaksin sendiri yang kemudian muncul pertama kali kan Sinovac dari China karena yang sudah selesai mereka dulu, akhirnya itu yang kemudian diterima oleh Indonesia. Walaupun kemudian setelah itu yang dari Inggris jadi, tapi ada kasusnya lagi sebenarnya. Jadi vaksin itu nyampe tapi 3 bulan lagi kadaluarsa. Itu kan menjadi suatu hal yang membingungkan kan. Baru nyampe 3 bulan lagi kadaluarsa. Sedangkan vaksinasi di Indonesia ini kan ya sebenarnya udah mencukupi target cuma belum terlalu masif begitu. Itu kalau vaksin itu berapa mas? Bayarnya tuh katanya gratis atau bayar tuh mas? Jadi skema yang dipakai pemerintah Indonesia untuk vaksin kan semua warga negara itu wajib. Ya. Bahkan sudah dibuat aturan kemarin. Kalau tidak vaksin ada ada denda atau kemudian penghentian bantuan sosial kemarin itu kalau salah. Nah, untuk vaksin yang kategori wajib ini semuanya digratiskan bagi warga Indonesia. Itu tingkatan yang mana itu kalau boleh tahu mas? Tingkatan vaksinnya? Iya. Tipe apa gitu? Kalau yang saya tahu baik yang Sinovac maupun yang Inggris ini nantinya digratiskan. Tergantung nanti pemerintah mau ngambil vaksin mana yang mau diwajibkan. Karena sekarang yang stoknya paling banyak di Indonesia kan Sinovac. Nah, itu yang nanti dan hari ini kan sudah banyak masyarakat yang tervaksin termasuk presiden kan Sinovac juga. Nah, itu yang nanti gratis. Ada pula skema yang kemudian nanti kerjasama dengan para pengusaha. Jadi mereka membayar untuk membeli vaksin bagi karyawannya. Ada juga skema seperti itu. Ada juga vaksin mandiri. Misalnya ada warga masyarakat nih, kemudian ingin vaksin yang mana atau meh ngarani gitu kan. Itu dia bisa, tapi vaksin mandiri bayar sendiri dan macam-macam sih harganya. Bayarnya itu berapa mas kalau boleh tahu? Beda-beda sih setiap vaksin ya. Ada yang 1 juta, ada yang 500. Beda-beda vaksin. Emang kok bisa 1.500.000 itu yang membedakan apa mas? Jadi yang membedakan itu kan
jelas Indonesia selain harga beli itu Ya. pasti ada harga untuk mengimpor. Heeh. Itu kemungkinan kenapa kemudian harganya beda-beda mungkin total pengeluaran Indonesia juga beda-beda mungkin untuk mendatangkan vaksin-vaksin itu. Tapi intinya vaksinnya itu sama atau beda? Maksudnya yang Apa? sama yang digratiskan. Heeh. Kalau setahu saya beda. Beda. Beda merek Oh. gitu. Kalau yang mandiri itu dari mana Mas Kabir? Kalau yang mandiri itu sebenarnya belum datang sih kayak yang mandiri ini. Maksudnya masih proses pengujian di finalisasi sih. Proses finalisasi untuk kemudian nanti dikirim ke Indonesia begitu. Tapi yang jelas kalau Sinovac ini nanti digratiskan untuk semua masyarakat. Jadi besok kalau ajakan vaksin silakan vaksin. Tapi bener vaksin itu baik ya, halal ya? Kalau sesuai dengan apa yang disampaikan MUI khusus Sinovac ya, karena yang sudah keluar itu kan fatwanya untuk Sinovac itu udah halal, sudah dipastikan oleh MUI. Kalaupun misalnya haram kemudian MUI bilang halal itu kan nanti dosanya ke MUI gitu kan. Tapi kan belum uji klinis ketiga Mas. Kalau belum uji klinis ketiga memang Sinovac memang belum, tapi ketika prosesnya memang kondisi darurat seperti ini itu memang tidak harus menunggu uji ketiga. Jadi di uji kedua pun sebenarnya sudah memiliki tingkat presisi yang tinggi. Sudah jelas berarti ya? Sudah jelas. Makanya kalau kawan-kawan membuka itu kan ada yang misalnya dia akurasinya berapa persen, kemudian kemanjurannya berapa persen, itu kan ada itu. Dan Sinovac ini sudah di atas 60%. Jadi sudah istilahnya sudah diperbolehkan. Makanya MUI kan ketika uji yang sebelumnya yang kedua itu kan dia ke Cina. Ke Cina ya? Ya, untuk ngecek langsung. Prosesnya Gitu kan. Karena Indonesia ini kan darul ahdi wa syahadah. Dia negara kesepakatan yang di sana mayoritas Islam. Nah, sehingga MUI kemudian mengecek kehalalannya ketika pulang ke Indonesia, mereka sudah yakin kemudian membuat fatwa halal ini. Termasuk BPOM ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sama. Sudah ngecek semuanya berkas administrasi termasuk uji klinis dan sebagainya dan akhirnya diizinkan, dikeluarkan itu perizinan itu. Oke, sekali lagi vaksin itu boleh guys. Maka vaksinlah sebelum kamu dikuburkan. Nah, betul. Oke Mas, langsung Mas. Terima kasih Mas penjelasannya. Terus kini kita sedikit ke pemerintah kita nih Mas. Nah, kemarin ada beberapa menteri yang melakukan korupsi pada saat vaksin, itu gimana ini Mas? Itu gantung saja. Kalau sebenarnya saya pernah nemu ya pemerintah ketika itu pemerintah daerah di luar Jawa tapi korupsi ketika bencana dulu 2 miliar dulu. Itu tahun kapan nih Mas? Dulu 2000 sekitar 18 atau 19 saya agak lupa. Kalau enggak 18 ya 19 tapi kayaknya 18 sih itu. Nah itu langsung banyak yang mengecam. Sebenarnya juga sama korupsi ketika pandemi, apalagi korupsinya adalah suatu hal yang langsung untuk hajat hidup masyarakat, itu saya kira sudah menggugurkan sisi kemanusiaan dia. Jadi dia sudah tidak berperi kemanusiaan. Padahal masuk Pancasila kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia sudah bukan Indonesia dia. Dia sudah tidak Pancasilais. tidak nasionalis, tidak Pancasilais, tidak religius itu. Bunuh aja kayak gitu. Nah, ini Mas, gimana kalau Mas melihat sampai sekarang ini apa yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan, kalau kita lihat sila keempat kan keadilan sosial ya bagi seluruh, bagaimana apa yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya ini Mas selama pandemi Covid ini? Ya, Indonesia kan selama ini sudah punya skema BLT ya. Apa itu Mas? Bantuan BLT? langsung tunai gitu kan. Atau kemudian ada BLT untuk pendidikan di KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu kan sebenarnya skema-skema yang dilakukan pemerintah untuk kemudian mampu membantu masyarakat secara langsung. Nah, kalau yang memang selama ini sudah berjalan ya adanya bantuan sosial itu, baik yang bentuknya BLT langsung tunai uang, ada yang bentuknya barang. Ada juga sebenarnya beberapa yang skemanya nanti komunikasi dengan masyarakat. Ada beberapa pemerintah daerah yang seperti itu sih.
Karena dulu kan di awal sebenarnya sempat Indonesia ini blunder. Blundernya gimana? Blundernya itu ada bantuan yang double. Iya banyak. Di Surakarta kayaknya pernah itu. Iya ada. Ada yang dapat dari Kementerian Sosial, Sosial. ada yang dapat dari pemerintah kota. Itu. Nah, itu kemudian sebenarnya di buku itu ya, di buku Membaca Corona itu kan banyak dibahas juga terkait dengan blunder-blunder yang dilakukan oleh pemerintah ketika itu. Dan akhirnya diislah, kemudian memang semuanya pengendalinya adalah pemerintah pusat. Walaupun misalnya nanti pemerintah daerah diperbolehkan kemudian ada dana sendiri, tapi yang penting tidak kemudian menyalahi tadi. Ada yang satu orang yang dapatnya double, ada satu kakak misalnya, satu kakak dapat double, yang satu dapat uang dari kementerian, yang satu dapat bantuan dari Pemkot misalnya. Itu kan akan ada disparitas sosial di situ, Ya, kan benar. ada kecemburuan sosial. Lah, saya kira pemerintah Indonesia untuk melakukan atau untuk membantu masyarakat, saya kira skema-skema yang lama itu yang kemudian yang dipakai ke Indonesia, walaupun mungkin ada modifikasi. Ada ya tadi bantuan yang sembako lah kan. Walaupun kemarin juga ya tadi dikorupsi sama menteri sosial yang baru itu. Sungguh kurang ajar gitu. Pak Juliari Batubara itu kan. Dulu di Colomadu gede itu, apa namanya? Fotonya dia ketika mau nyalek. Dulu kan dia mau nyalek dan bahkan saya taunya itu dia DPR. Kemudian di di periode Pak Jokowi ini dia diakomodir jadi menteri sosial gitu. Nah, saya kira itu harus ditindak tegas. KPK kemudian harus berani kemudian mengambil langkah-langkah yang sistematis, langkah-langkah yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, apalagi ini hubungannya langsung sama masyarakat, direct gitu. Beda kayak si siapa? Prabowo. Sandi. Bukan. Apa? Yang Menteri Perikanan Kelautan itu loh, yang benur-benur. Oh, siapa sih? Pokoknya ada Prabowo-Prabowonya. Ya orang Gerindra. Itu kalau saya lihat kalau itu agak beda sama Juliari. Kenapa? Karena dia korupsinya benur dan dia tidak langsung direct kepada masyarakat khususnya untuk penanganan pandemi. Beda seperti Pak Juliari. Pak Juliari itu kan langsung bansos. Iya. Kalau kata KPK itu dipotong 10.000 gitu kan per sembako. Padahal 10.000 itu kan bagi masyarakat kecil juga sangat besar. Iya, sangat besar, sangat dibutuhkan. Nah, itu saya kira KPK bisa menggunakan pasal yang di situ hukumannya adalah hukuman mati bagi koruptor. Kan ada itu. Undang-undang di KPK itu ada. Jadi ketika korupsi, ketika masa-masa krisis atau masa bencana itu boleh dihukum mati. Nah, seharusnya KPK harus berani mengambil langkah itu. Oke, seharusnya Pak KPK lebih tegas sama Betul. Lebih tegas. Tapi kayaknya KPK sekarang tidak punya kekuatan Mas Kakak seperti dulu. Nah, itu. Sayangnya seperti itu. Kena pandemi seperti lemah imunnya akhirnya kan. Itulah. Peluangnya besar kalau masalah korupsi apalagi di masalah Covid ini. Ya. Oke, Mas, lanjut. Apakah pemerintah sekarang udah aktif dalam menghidupkan masyarakatnya kalau Mas lihat atau masih kurang? Kalau saya lihat ini pemerintahnya kan dilema sebenarnya. Dilema dalam artian dia mau PSBB atau kemudian pembatasan karantina. Benar. Itu pemerintah juga bingung kan perekonomian masyarakat. Sedangkan cadangan uang Indonesia kan tidak bisa untuk kemudian hanya melayani masyarakat begitu. Nah, akhirnya kenapa kemudian sekarang agak longgar. Kita kan ngerasanya agak longgar ya, nggak seperti awal dulu kan masuk Solo itu harus KTP. Orang Solo bukan. Itu kan dulu kayak gitu. Kalau sekarang udah agak longgar karena pemerintah juga berpikir bahwasanya masyarakat tidak bisa selamanya kemudian disuplai bantuan. Harus mulai digerakkan perekonomiannya. Maka kenapa kemudian tempat-tempat pariwisata itu sudah mulai boleh dibuka. Kemudian warung-warung itu sudah boleh dibuka. Itu karena saya lihat pemerintah juga sudah, pertama dia bingung kalau anggarannya habis. Yang kedua juga tidak selamanya kemudian masyarakat disuplai bantuan terus. Harus ada harus ada periodenya. Kalau di kebencanaan itu kan ada masa sebenarnya. Masanya itu dari sebelum bencana, kemudian ketika atau tanggap darurat, kemudian transisi sama rehabilitasi rekonstruksi. Saya lihat ini Indonesia sudah mulai geser dari tanggap darurat ke transisi. Karena sudah mulai membuka akses masyarakat untuk kemudian mampu berkegiatan ekonomi. Beda seperti dulu kan semuanya serba di rumah gitu kan. Sampai jalan-jalan sepi. Dulu pernah viral awal foto di Jakarta itu jalannya sepi gitu kan. Foto pakai tenda itu. Pas hari raya juga itu. Yang enggak ada burung-burung, ada kupu-kupu. Betul. Nah, itu saya lihat kemudian pemerintah akhirnya mengambil kebijakan untuk ya tadi seperti yang dulu pernah disampaikan Pak Jokowi, berdamai dengan Covid dengan cara ya mau tidak mau
masyarakat dilonggarkan aktivitasnya tapi dengan aturan-aturan yang cukup ketat begitu. Mulai dari naik pesawat, naik kereta harus pakai apa namanya? Harus PCR atau rapid ya. Terbaru ini Genus itu kan. Atau kemudian kegiatannya dibatasi jamnya begitu. Saya lihat pemerintah menggunakan skema itu, walaupun kalau saya pribadi melihat misalnya contoh nih, masyarakat dibatasi jamnya. Saya kira itu tidak kemudian menjadi suatu hal yang meminimalisir penyebaran Covid. Karena Covid itu tidak pandang jam, beda kayak kelelawar. Kelelawar kan malam pergi, siang tidur ya. Kalau Covid kan enggak. Covid ini kan dia tidak punya jam tayang, beda kayak film di bioskop kan. Beda kayak mungkin video ini kan ada jam tayangnya, ditayangkan jam berapa. Kalau Covid kan tidak ada. Nah, sebenarnya regulasi-regulasi di tingkat paling kecil ya, kecamatan atau kemudian desa itu yang sebenarnya mampu menjadi istilah senjata paling ampuh. Karena sebenarnya kalau di bencana ini kan ada konsep pentahelix. Covid ini kan bencana non alam. Sebenarnya di bencana itu ada konsep namanya pentahelix. Pentahelix itu bagaimana kemudian ada 5 elemen yang bekerja sama untuk menangani bencana. Pertama ada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media. Nah, saya lihat selama 1 tahun ini ya, kita kan ceritanya ini kita flashback ya. Setahun ini saya lihat yang 5 ini belum terlalu akur mainnya itu. Iya benar. Kalau main futsal nggak nggak kompak gitu kan, sehingga kebobolan terus gitu kan. Nah, saya lihat 5 ini ya, pentahelix ini tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga kenapa Covid semakin panjang waktunya, masyarakat yang terdampak semakin banyak. Saya lihat itu. Nah, seharusnya pemerintah itu punya kendali untuk bagaimana caranya 5 elemen ini bisa bekerja sama, karena mereka yang punya kekuatan kan, mereka yang punya power, mereka yang diberikan amanah rakyat, harusnya mereka yang bisa mengatur. Bukan kemudian rakyatnya disalahkan, rakyatnya dipenjarakan, rakyatnya dikasuskan. Sebenarnya kan muncul kasus itu ketika pengawasan aturan kan tidak berjalan. Iya benar. Padahal ketika pengawasan berjalan itu bisa ada tindakan preventif sebenarnya. Nah, saya kira itu yang kemudian perlu dilihat. Nah, mungkin nanti kawan-kawan guys, dengarkan. Kalau kawan-kawan teras sharing manggilnya apa nih? Sahabat. Kawan-kawan teras sharing nanti kalau ada yang jadi presiden atau DPR atau menteri, ya itu perlu direfleksikan ya. Kita dapat amanat dari umat, maka amanat dari masyarakat, maka berarti kita ada untuk melayani masyarakat, bukan kemudian untuk mengambil keuntungan di situ. Itu saya kira, Mas. Oke, Mas. 2 pilihan, Mas. Ekonomi dulu atau pendidikan dulu? Kesehatan dulu. Oke, kesehatan udah. Sekarang kita bahas pertanyaannya tuh. Iya, ekonomi dulu. Terserah. Sejahterakan ekonomi dulu atau sejahterakan pendidikan dulu atau ekonomi dulu? Kalau saya karena banyak membaca bukunya Tan Malaka, saya pendidikan dulu. Kenapa, Mas? Ini dalam rangka Covid atau apa? Covid. Oh, kalau Covid agak sulit ya dua-duanya. Iya, dalam Covid ini, Mas. Dalam Covid. Bahasan kita kan mesti Covid. Kalau mana yang didahulukan ini agak susah milih. Maksudnya milih ekonomi dulu atau pendidikan. Masih dilema. Kalau saya pribadi malah milih kesehatan. Maksudnya dalam artian kalau pemerintah Indonesia mau benar-benar serius untuk menghilangkan ini, ya tutup semua. Katakanlah selama 1 atau 2 bulan. Tutup. Jadi modelnya kayak dulu ketika ada ledakan nuklir di Hiroshima Nagasaki. Bukan, di Ukraina. Tutup. Ketika tidak seperti itu akan berlanjut terus Covid ini. Jadi saya kira harus ditutup dulu, kemudian baru bisa berlanjut. Kalau kemudian akhirnya hari ini memang harus milih mana dulu yang dibuka, itu ya mungkin ekonomi. Ya, kenapa ekonomi? Karena ekonomi ini notabene-nya yang menjalankan ini ya selain dia sentral, kedua banyak orang dewasa yang dari segi pemikiran lebih paham daripada anak-anak sekolah. Maksudnya lebih paham dalam artian kenapa harus pakai masker, kenapa harus jaga jarak, kenapa harus cuci tangan. Itu kan orang dewasa lebih paham. Beda seperti anak SD, anak TK, anak SMP.
Bahkan dulu saya mikir ini, oh iya kalau anak sekolah SD diperbolehkan masuk, kemudian tidak diawasi dengan ketat, malah tukeran masker nanti. Punyamu bagus ya, tukeran. Punyamu gampang Doraemon sini pinjem gitu. Saya mikirnya gitu dulu ketika SD masuk atau TK masuk. Waduh, sulit juga ya dulu itu. Iya, benar. Walaupun memang akhirnya sekarang ya pendidikan mau tidak mau akhirnya mulai bagaimana ya mulai dibuka ya dengan kalau kemarin sih katanya Pak Nadiem nanti guru-guru divaksin dulu. Guru-guru divaksin dulu, kemudian nanti murid juga divaksin, baru setelah itu mulai ada pembelajaran tatap muka dengan ya protokol yang cukup ketat gitu. Oke. Nah, ini Mas, coba kalau guru-guru ini bagaimana Mas? Apalagi terutama di masa Covid ini pasti bakalan tersiksa. Apabila apalagi guru yang TBC tidak bisa komputer ini gimana ini Mas? Ya. Itu ya memang saya bilang Indonesia ini kan termasuk masyarakatnya tidak siap menghadapi Covid ya. Iya, termasuk guru-guru itu kan. Ya kalau untuk ketika ketemu permasalahan seperti itu maka ada dua sih opsinya. Pertama, bagaimana kemudian pihak sekolah itu memahamkan guru-guru yang tidak paham teknologi, atau yang kedua pembelajarannya dilakukan secara private, datang ke rumahnya. Kalau di SD negeri mungkin bisa. Kalau SD kota, wah rumahnya jauh-jauh kan? Bisa kan? Tambah susah kan Mas kalau gitu. Gimana tuh Mas? Kalau pemanya private kan juga susah itu Mas. Berarti harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua. Oke. Jadi modelnya sekarang itu kan, nanti akan muncul masalah di orang tua setelah itu kan. Jadi kan sekarang ada juga sekolah yang modelnya tiap akhir pekan ngambil tugas ke sekolah. Iya, ada. Ada yang kemudian menjelaskan pakai YouTube, ada yang Google Meet, ada yang video call, ada yang Zoom, macam-macam kan. Macam-macam. Ada yang mungkin live Instagram atau Facebook itu kan. Ada juga yang modelnya ya tadi, dia private, datangi satu-satu selama 1 pekan itu. Walaupun ya problem di gurunya maksudnya dia juga akan mengeluarkan energi yang lebih besar, kreativitas yang lebih besar. Problem juga di orang tuanya kan, bosen anaknya bosen di rumah, padahal yang selama ini kan katakanlah 24 jam 12 jam udah sama gurunya, orang tua tinggal 12 jam itu belum kepotong tidur gitu kan. Nah kalau sekarang harus 24 jam kan orang tua juga bingung gitu kan. Padahal biasanya yang ngajari gurunya, sekarang yang ngajari orang tuanya. Pindah. Padahal orang tuanya mungkin dulu juga nggak paham matematika, suruh cari matematika. Mungkin. Waktunya belajar orang tuanya. Itu yang sulit yang orang tuanya anak SMA itu. Wah itu mesti bingung, apalagi SMK. Ada materi-materi yang hubungannya sama kejuruan kan, orang tuanya juga bukan orang SMK, suruh jelaskan mesin susah lagi gitu. Ya wis nak sinau dhewe kono. Nonton YouTube. Itu sih saya kira kalau terkait dengan pendidikan. Oke Mas. Apalagi ya? Oke, kita coba langsung peran Muhammadiyah ini Mas, bagaimana dalam memperjuangkan dakwah kemanusiaan terutama di masa Covid ini. Apa yang dilakukan Muhammadiyah? Oke, spirit Muhammadiyah ini kan spirit kemanusiaannya sudah 100 tahun yang lalu. Jadi dulu Ahmad Dahlan pernah membuat majelis PKU, penolong kesengsaraan umum, umum PKU panggilannya. Nah, itu kemudian dilestarikan sama Muhammadiyah sampai hari ini. Spirit kemanusiaan ini menjadi trisula baru kan. Ada volunteerism, ada filantropism sama humanism. Jadi spirit kemanusiaan ini menjadi salah satu pilarnya Muhammadiyah. Nah, kemudian Muhammadiyah dengan adanya pandemi ini, bahkan dulu saya kira malah sebelum gugus tugas Covid mulai masif, Muhammadiyah sudah punya itu MCCC itu, Muhammadiyah Covid Command Center. Jadi organisasi ad hoc yang dibuat oleh Muhammadiyah langsung di bawah pimpinan untuk menangani suatu hal. Dalam hal ini MCCC menangani Covid baik dalam segi kesehatan ataupun perekonomian dan pendidikan. Maka kalau di MCCC kan lengkap itu divisinya. Ada yang kesehatan sendiri, ada yang logistik sendiri, ada yang dia pendidikan, ada yang dia masjid, yang ngurusi masjid itu ada juga. Nah, peran Muhammadiyah sampai hari ini sudah cukup masif ya. Bahkan kemarin juga pemerintah juga mengucapkan terima kasih juga oleh Muhammadiyah yang sudah membantu menangani pandemi ini. Karena saya juga bisa membayangkan kalau Muhammadiyah ini rumah sakitnya menolak pasien Covid, bubar RSUD bubar karena tempat tidur di RSUD pun terbatas. Iya, benar sekali, Mas. PKU Surakarta ini ngantrinya udah banyak untuk ICU Covid loh. Itu bisa 7 sampai 15 orang ngantrinya untuk masuk. Itu tiap hari, Mas? Tiap hari.
Nah itu makanya Muhammadiyah saya kira cukup berperan aktif ya dalam penanganan pandemi, termasuk ketika sosialisasi ya, kemudian promosi kesehatan, kemudian konsultasi masyarakat, apalagi yang hubungannya dengan perihal agama. Muhammadiyah kan cukup masif di situ. Muhammadiyah membuat panduan ibadah di masa Covid. Muhammadiyah membuat dulu panduan menyembelih hewan kurban di masa Covid. Muhammadiyah membuat panduan pemulasaran jenazah Covid. Muhammadiyah membuat panduan yang macam-macam itu. Nah, itu saya kira kemudian langkah-langkah praksis Muhammadiyah yang hari ini dilakukan dalam rangka untuk membantu pemerintah menjawab problem-problem yang terjadi di masyarakat gitu. Oke. Pun uang yang dikeluarkan Muhammadiyah sudah banyak. Kalau jumlahnya saya mohon maaf agak lupa karena saya juga tidak banyak ngurusi keuangan walaupun memang saya rekap gitu. Kalau Jawa Tengah sudah banyak, termasuk pengadaan-pengadaan yang dilakukan RSPK Muhammadiyah Gombong itu disulap satu gedung jadi ruangan khusus pasien Covid. Berapa Mas kalau pengeluaran Jawa Tengah itu kalau boleh tahu? Kalau Jawa Tengah udah hampir miliar ya, Iya, ratusan juta. ratusan juta ya. Gitu. Karena memang kemarin itu kan tidak semuanya pure dari Jawa Tengah. Ada juga ya supply dari pusat. Oh. Jadi MCC pusat mengirimkan atau MPKU pusat mengirimkan ventilator, mengirimkan APD untuk dipakai di Jawa Tengah. Oke, gitu. oke. Jadi tidak kemudian semuanya itu dibebankan ke Jawa Tengah. Itu juga bagi tugas ya. Jadi saling tolong menolong ya Mas Iya. Mas ya. Gitu. Jadi ada pembagian peran dari pusat dengan wilayah. Bahkan daerah-daerah pun banyak juga yang kemudian mengalokasikan anggaran khusus untuk rumah sakit, untuk membeli sembako dan lain sebagainya. Bahkan kalau mungkin kawan-kawan nanti boleh cek ya di Instagramnya, ini endorse ya, @mdmc_jateng. Oke. Tulis lagi sini ya. Di bawah sini @mdmc_jateng. Di situ bisa dicek, ada infografis di situ. Nah itu nanti bisa dilihat skema pemberian bantuan yang sudah dilakukan Muhammadiyah selama ini. Gitu. Bahkan dulu ketika awal pandemi itu kan Muhammadiyah melalui Jawa Tengah ya, Muhammadiyah Jawa Tengah melalui MCCC, Lazismu dan semua majelis lembaga ortum itu membagi pembagian sembako dalam 3 termin. Apa aja terminnya? Termin pertama itu 200, termin kedua 200, ketiga 200. Sebelum Ramadan, ketika Ramadan dan setelah ketika Syawal itu. Dan termasuk itu diikuti oleh semua daerah. Makanya sembako itu di awal pandemi itu kan cukup masif itu ya. Nah, itu juga salah satu dakwah Muhammadiyah secara langsung untuk kemudian membantu pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Oke. Ini Mas, bagaimana Muhammadiyah besok ini? Apakah Muhammadiyah akan mengadakan sholat tarawih berjamaah di masjid atau tetap stay sholat tarawih di rumah? Kalau Muhammadiyah memang sampai hari ini terkait dengan peribadahan sebenarnya masih sama dengan tagar tetap di rumah saja. Begitu. Walaupun Muhammadiyah juga mengeluarkan panduan peribadahan di masa new normal itu kan Muhammadiyah sudah membuat, mulai dari jaga jarak, kemudian semua jamaah pakai masker, dilakukan disinfeksi ruangan ya, dekontaminasi ruangan baik sebelum atau setelah gitu. Dan misalnya ada tadarusan malam pun tidak berkerumun. Jadi maksudnya ada 1 atau 2 orang itu tadarusan di situ. Nah itu kira-kira skema yang dibuat oleh Muhammadiyah. Atau misalnya besok kawan-kawan mau lebih lebih komprehensif lagi, mau tanya-tanya, besok hari Sabtu sore bisa nonton Teras Singosari JM Radio PWM Jawa. Oke. Teras Singosari. Endorse. Oke Mas. Closing statement. Hikmah dari corona sekarang. Corona mengajarkan kita untuk bersabar. Sabar. Corona mengajarkan kita untuk berpikir lebih keras lagi bagaimana kemudian bisa bertahan hidup di tengah kesulitan yang tidak ujung usai. Dan saya kira Corona mengajarkan Indonesia untuk kemudian mulai berpikir bagaimana digitalisasi pendidikan, digitalisasi ekonomi, bahkan kalau Muhammadiyah digitalisasi perkaderan, digitalisasi dakwah. Karena ya sekali lagi tidak menutup kemungkinan akan ada pandemi-pandemi lain yang nantinya akan merebak di Indonesia ataupun di dunia. Jadi saya kira itu hikmah di balik corona. Jadi ada alhamdulillahnya juga corona, mengajarkan banyak hal pada kita. Kemandirian dan modernisasi. Betul. Oke, terima kasih Mas Urin. Ya, Makasih.
closing statement dari saya mengutip perkataan Najwa Shihab, walaupun sekarang kita masih berjarak, akan tetapi rasa sosial kita tidak boleh berjarak. Salam dari Teras Sharing, sehat selalu buat teman-teman. Terima kasih Mas Udin. Siap.